Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang kegiatan coaching supervisi akademik. Saya memperkenalkan diri, saya Sutrisna dari SDN Negeri 2 Tanjung, Kota Tasikmalaya, dan rekan saya. Dan saya Ari Pramanakim dari SMP Negeri 8 Tasikmalaya. Dan rekan saya sebelah kiri, saya Arif dari SDN Panyingkiran Kota Tasikmalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Arif. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Ya luar biasa Pak Arif ya. Nah Pak Arif, Siap Pak. sebelum kita melakukan coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya baik Pak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini Pak ya. Tuh. Pada coaching hari ini, coach dan juga coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita apa belum? Iya. Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya. Baik. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach Pak ya. Iya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya, Nah, baik. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Baik. Untuk kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini adalah untuk bagian presensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menunjukkan pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti. Jadi itu Pak ya, ketiga itu Pak, kompetensi itu ya. Baik Pak ya. Pertanyaan kedua Pak, adalah kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coach Pak? Iya baik. Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya lagi, yaitu saya ingin mengembangkan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga pada coach nanti Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya, Pak. baik. Oke baik Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching hari ini Pak? Baik, untuk yang proses coaching kali ini itu saya ingin mengcoaching dan menemukan solusi Pak, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam coaching tersebut. Oh gitu Pak ya. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin kita bisa ngobrol hari ini, mungkin lain kali kita lanjutkan lagi. Cukup sekian dulu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Pak Arif, selamat siang. Selamat sore. Ya. Sore. Nah, silakan duduk. Ya, maksudnya. Aduh, waduh udah ada air nih. Alhamdulillah. Silakan sambil ngobrol boleh. Aduh, gimana kabarnya nih Pak Trisna? Alhamdulillah untuk hari ini segar, bugar, sehat ya. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Pak Arif? Alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah, bi syahati wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Trisna? Coba ceritakan nih, ada masalah apa nih terkait dengan diskusi kali ini nih Pak Trisna? Oh ya, kebetulan hari ini seperti kesepakatan kemarin saya ingin ngobrol dengan Bapak hari ini terkait ya pengalaman saya di sekolah Pak. Jadi ada pengalaman yang unik, mungkin yang baru, termasuk masalah juga, termasuk hal-hal yang menantang juga ini gitu. Ini saya kan di kelas 3 Pak. Di kelas 3 mungkin kelas 3 itu kan kelas di atas, kelas rendah lah, kelas bawah gitu ya, kelas bawah yang paling tinggi. Saya masih heran juga ya setiap sekarang banyak anak yang nilainya kurang Pak. Iya.
eh, nggak banyak sih, mungkin hanya ada 5 anak yang nilainya kurang gitu. Jadi ada masalah, ini ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dari kelas bawah tersebut, kelas 3 utamanya, dari 5 orang tersebut itu kira-kira pelajaran apa nih Pak yang kurangnya ini? Kalau dari mata pelajaran kayaknya hampir semua mata pelajaran Pak, itu masalahnya, nilainya kurang gitu. Saya juga mencoba untuk mencari tahu apa ini penyebabnya, apa mungkin cara saya menyampaikan, atau mungkin juga kesiapan belajar mereka belum terpenuhi, gitu, kebutuhan belajar mereka. Nah, setelah saya coba cek dan datanya, termasuk masalah kesiapan belajarnya, ya ternyata dari 5 anak ini ternyata dia tidak memiliki, bukan tidak memiliki, kemampuan bacanya kurang gitu, masih kurang. Jadi baca tulisnya itu kurang. Ya efeknya seperti ini gitu. Jadi nilai kurang semua gitu. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut atau permasalahan tersebut, adakah yang pernah dilakukan sama Pak Trisna nih kepada 5 orang anak ini? Saya sudah coba memberikan waktu gitu ya. Jadi untuk menanggulangi masalah ini, saya sudah coba memberikan pelajaran tambahan. Memberikan tambahan saat rekan-rekannya atau teman-temannya istirahat, yang 5 anak ini saya panggil. Saya berikan pembelajaran tentang baca tulis, ya utamanya untuk membaca, karena ya saya pikir seperti ini, jangankan dia bisa menyampaikan materi, jangankan dia bisa memahami materi, kalau membacanya belum bisa, sulit juga gitu. Menuangkan ide-ide dalam tulisan gitu kan sulit gitu. Jadi saya fokuskan di sana gitu Pak. Nah, dampak dari yang pernah Bapak lakukan itu gimana nih hasilnya nih Pak? Dampaknya memang belum maksimal Pak, saya rasa belum maksimal. Jadi ada sih perubahan, ada peningkatan, cuman belum sampai tahap maksimal. Jadi belum sesuai dengan standar kelas 3 lah gitu. Standar kompetensi kelas 3 itu untuk baca tulisnya belum sesuai gitu. Nah, kira-kira kalau kita ibaratkan diskalakan nih Pak, dari 1 sampai 10, kira-kira ada di kisaran mana nih Pak anak Bapak ini dampak dari perubahan itu? Kalau saya coba diskalakan, kayaknya untuk sampai tahap skala 6 saja sulit. Iya, ini hanya seolah-olah sampai tahap 6 saja dibetot lah istilahnya, ketarik. Paling standar 5 lebih lah sedikit lah gitu. Itu pun setelah saya memberikan tambahan waktu gitu. Nah, dari tambahan waktu ataupun dari skala barusan kisaran 5 atau 6 barusan, adakah ide-ide baru Pak yang bisa Bapak terapkan nanti ke anak itu Pak? Ya justru itu, saya rada kalau bisa dikatakan bingung juga Pak. Apakah ide ini bagus atau enggak? Tapi saya coba sampaikan, ada sih gambaran idenya. Misalkan seperti ini, saya berpikir ya dalam pikiran saya bahwa nggak mungkin lah kita fokus terlalu kepada anak itu, nggak mungkin, karena ada anak lain yang perlu perhatian juga, dan waktu kita juga terbatas gitu. Jadi kayaknya dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah, khususnya saya sebagai gurunya. Jadi kayaknya ide saya, gimana kalau saya panggil orang tuanya ke sekolah dan dicoba disampaikan kelemahan anak-anaknya untuk menjadi evaluasi, dan kita mengajak bersama-sama dari orang tuanya di rumah membantu belajar baca tulisnya, di sekolah juga sama. Jadi ada akselerasi untuk mencapai itu kemampuan baca tulisnya anak itu. Jadi ada jenis kolaborasi gitu ya, dari sekolah, pembelajaran KBM di sekolah dilaksanakan oleh Bapak Ibu gurunya, juga di rumah oleh orang tua gitu kan, sehingga akselerasi terjadi gitu kan di sana. Nah, dari ide yang itu, apakah dirasa cukup atau misalkan ada hal lain idenya? Idenya memang itu, cuman mungkin harus ada keseimbangan juga. Kita jangan meminta pada orang tua untuk mengikuti memberikan tambahan pembelajaran, sedangkan kita juga tidak memberikan tambahan. Hanya mungkin saya punya pikiran gini, karena agak juga kurang adil juga gitu pada anaknya. Misalkan anak itu yang lain istirahat, dia enggak, maka saya kayaknya akan lebih memfokuskan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan itu, diferensiasi pembelajaran itu. Jadi dalam sela-sela anak yang lain mengerjakan tugas, anak ini harus dibimbing terus gitu. Nah, nanti dari orang tua ada kerjasama bersama-sama, itu mungkin yang mungkin akan dilaksanakan. Ya mudah-mudahan itu bisa Pak. Iya, mudah-mudahan itu Pak ya.
Nah, dari rencana barusan Bapak, ide-ide barusan Bapak katakan, adakah apa waktu pelaksanaannya nih? Kapan nih? Apakah bisa minggu depan atau besok atau minggu yang akan datang? Kayaknya kalau ini harus segera. Harus segera. Ya, gitu. karena kalau tidak segera ini resikonya ya pembelajaran tidak efektif gitu. Iya, 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 Jadi benar. kayaknya untuk hari besok juga saya ingin coba lakukan. Cuman nanti saya izin dulu dengan kepala sekolah koordinasi tentang kegiatan ini. Jadi alasan saya memanggil orang tua, tujuannya apa mungkin disampaikan dulu. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolahnya bisa langsung mengizinkan gitu. Kalau misalkan bisa dilaksanakan besok, nah terus ide yang Bapak tadi munculkan apa nih yang menjadi kekuatan Bapak, yang menjadi aset yang Bapak miliki itu saat ini, Pak? Oh, kalau aset kayaknya sih gini aja. Mungkin semua guru kayaknya dari sisi pedagogi mungkin sama kemampuannya kan sudah latihan dan memang punya karakter dari guru itu kan, nilai guru itu. Cuman ini agak kelemahannya, agak bingung juga ini mungkin ide dari Bapak. Jadi dari pertanyaan Bapak ini ada sedikit gambaran buat saya. Karena memang saya sendiri kan guru kelas atas tadinya, sekarang baru turun jadi guru kelas bawah. Tentu harus belajar lagi, jadi harus diskusi lagi dengan guru yang lain gitu. Diskusi dengan guru-guru kelas bawah gitu, kelas 1, 2, 3, supaya nanti ada jalan keluar, ada solusinya gitu, Pak ya. Jadi pada intinya harus belajar lagi pada yang ahlinya gitu, supaya nanti ada kemampuan kompetensi yang bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk memastikan nih Pak, untuk memastikan berjalannya ide-ide yang Bapak tadi katakan, siapa saja nih Pak yang bisa memantau ataupun bisa memastikan ide itu berjalan, Pak? Pada prinsipnya ini kalau dipantau mungkin orang tua dengan gurunya gitu. Tapi pada prinsipnya memang dibutuhkan komitmen. Jadi komitmen nanti makanya tadi dengan dihadirkan orang tua, saya juga akan mengajak kita berkomitmen bersama-sama. Jadi kita sebagai guru, saya melaksanakan tugasnya dan kemudian orang tua juga berkomitmen untuk melatih anaknya di rumah gitu. Nah, dengan cara itu insya Allah untuk akselerasi peningkatan kemampuan literasi anak itu akan meningkat, akan lebih cepat gitu Pak ya. Iya betul. Baik, untuk sesi diskusi kali ini gitu Pak ya. Nah, apakah nih yang bisa kita dapatkan dari diskusi sesi ini Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini dengan ngobrol dengan Bapak hari ini saya mendapatkan gambaran-gambaran yang tadinya itu memang terus terang ada ide, yang tadinya ide itu masih ragu. Nah, setelah saya mengutarakan, setelah saya ngobrol dengan Bapak, ide itu saya merasa agak yakin. Tinggal kita melaksanakannya. Yang kedua juga ada tambahan nanti yang tadinya saya akan maju sendiri gitu kan. Ternyata memang kita harus belajar lagi. Saya mau menyadari kemampuan saya ini harus ada peningkatan dalam hal teknis pembelajaran ini dengan guru-guru kelas bawah itu tadi. Baik. Nah, kalau gitu karena hari ini atau sore ini saya ada keperluan yang lain, Pak. Iya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih nih Pak nih yang Bapak telah hadir pada kesempatan kali ini, dan saya tunggu loh minggu depan saya akan diskusi lagi sama Bapak. Saya akan mendengarkan diskusi-diskusi atau cerita-cerita yang Bapak lakukan dari ide-ide tersebut gitu Pak. Iya, terima kasih. Justru saya yang berterima kasih. Ternyata hari ini saya mendapatkan sesuatu yang bermakna. Alhamdulillah. Dan mohon maaf lagi tadi mengganggu Bapak terus dan minta ngobrol-ngobrol seperti ini. Nggak apa-apa. Ya, mari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik Pak Arif dan Pak Tisna ya. Sudah tadi sudah melakukan praktek coaching antara Pak Tisna dengan Pak Arif ya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya tentang pasca observasi ya. Nah, ada pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi Pak? Iya. Baik Pak Arif, yang saya hormati, Pak Trisna juga, terkait dengan coaching yang tadi dilakukan, memang banyak sekali hal-hal yang diungkap dari si coaching tersebut, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana solusi yang dihadapinya, dan juga terkait dengan coaching yang kita lakukan itu dengan alur tirta yang dilaksanakan, dengan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab
tersebut alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik gitu Pak, dan menceritakan permasalahan potensi-potensi yang ada dalam kuci tersebut terungkap dengan baik, sehingga solusi-solusi yang dihadapinya ataupun yang dimunculkannya sangat baik sekali gitu Pak, sehingga permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya itu dihadapi dengan solusi yang sangat baik juga gitu Pak. Oke, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Sudah melaksanakan, sudah berjalan dengan seperti alur tirta Pak ya. Iya. Ini Pak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak ya, pertanyaan terakhir aja nih Pak ya, Iya. karena ini waktu sudah terlalu malam ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan terutama yang tadi dilakukan dalam proses coaching tersebut dengan alur tirta itu memang agak sedikit agak kurang puas gitu, sehingga saya ingin mengembangkan proses alur tirta tersebut dengan lebih memahaminya, lebih menggali lagi bagaimana proses yang sebenarnya, bagaimana proses diterapkannya di lapangan seperti apa yang sesungguhnya, sehingga pada saat terjadinya proses coaching tersebut alur tirta di sana bisa diterapkan dengan baik, dengan sempurna, dan juga potensi-potensi juga hal-hal yang ada dalam diri coach terungkap, sehingga di sana mulailah motivasinya itu dapat berkembang gitu kan, muncul motivasi-motivasi yang ada dalam coach tersebut, dan juga hal-hal yang belum terungkap. Nah ini menjadi PR bagi saya, hal-hal yang belum terungkap terutama dalam alur tirta tersebut harus tergali dengan baik, sehingga proses coaching tersebut bagi saya menjadi sebuah hal yang baru mungkin Pak ya. Dan utamanya proses coaching di sana dapat mengungkap diri coach itu menjadi seorang yang bisa mampu motivasinya tumbuh lah, sehingga solusi yang dihadapinya itu dapat dengan kuat, bahwa meyakinkan bahwa solusi yang dihadapi oleh saya ini dapat dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Nah itu seperti itu Pak. Oke Bapak ya, semoga kedepannya Bapak bisa mengembangkan tentang pelaksanaan coaching ini lebih baik lagi Pak ya. Iya Pak. Berhubung ini waktu sudah larut malam, kami cukupkan sekian aja. Iya. Dan saya juga mohon maaf nih Pak, karena waktunya sudah larut malam. Saya juga mohon maaf pada Bapak sebagai observer. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di sini dalam kondisi yang mungkin agak sudah larut malam gitu Pak ya. Mohon maaf sekali Pak. Oke Bapak, baiklah, terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.